Oke, baik, kita masuk ke ruangan selanjutnya. Di bagian ini terdapat beberapa display ya, display. Sorry, mic-nya betul dulu. Ya, Oke, ini ada display dari Museum Multatuli. Oh ya, sekedar informasi, Museum Multatuli ini ternyata tidak hanya ada di Indonesia, tapi ada juga di Amsterdam, di Belanda. Jadi mungkin beberapa koleksi, bukan mungkin ya, beberapa koleksi dari museum ini itu meminjam atau mengambil dari koleksi yang ada di Museum Multatuli di Amsterdam, Belanda. Oke, kita lihat apa aja di sini. Di sini ada topi. Topi ini bisa dikatakan mencerminkan sebuah kedudukan mungkin ya, kedudukan atau perkembangan zaman di Banten ini, di wilayah Lebak khususnya, di mana yang atas ada topi yang biasa digunakan oleh orang-orang Belanda, ya, namanya sebut topi Sinder, yang berarti sebagai mandor, pengawas. Jadi orang yang menggunakan topi ini secara tidak langsung pangkatnya langsung naik. Nah, sedangkan yang di bawahnya ini bentuknya seperti sorban. Ini disebutnya sebagai udang dari masyarakat Baduy dalam, sedangkan yang di bawahnya dari masyarakat Baduy luar. Oke, dan tadi kan kita membahas soal kayu manis, lada. Kita membahas kopi, sebuah komoditas yang lagi trending akhir-akhir ini di masyarakat kita, di mana hampir semua tempat di sekitar ibu kota terdapat kopi. Gitu, kopi. Ya, ini adalah daun kopi. Di mana tanam paksa pada waktu itu masyarakat tidak boleh menghisap kopi atau menyeduh kopi, tapi mereka menyeduh daunnya, sehingga ya alternatif lah mereka untuk menikmati kopi dengan cara dengan seduh daunnya. Sedangkan di sini adalah tahap penggiling kopi lengkap dengan alatnya dan kopinya, dan tentunya adalah bau kopi coy. Kopi. Ini kopinya ada yang sudah disangrai jadi hitam seperti ini, ada yang masih agak keputih-putihan, dan sini adalah peta tanam paksa. Oke, peta tanam paksa. Jadi kalau saya paparkan sih, ya tanam paksa bisa terjadi karena apa? Ada satu hal, yaitu dengan gambar ini. Oke, gambar ini yang dapat menyatakan bahwa sesungguhnya Belanda itu tidak menguasai Indonesia secara utuh 3,5 abad, dikarenakan satu, memanfaatkan penguasa-penguasa lokal. Gambarannya ada seperti ini. Gambarnya seperti ini. Di sini ada peta. Kemudian itu soal peta. Peta ini dapat diilustrasikan sebagai wilayah mana saja yang diberlakukan sistem tanam paksa, mulai dari Banten, Karawang, Priangan, hingga ke wilayah Besuki di wilayah Jawa Timur. Nah, dan perlu diingat, ini adalah karesidenan ya. Jadi karesidenan, mungkin kalau kemarin anak-anak pada presentasi berapa jumlah karesidenan ya, ini mungkin bisa jadi gambaran ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih lengkapnya gampang, datang kemari aja. Gampang kok kalau ke Museum Multatuli. Dan khusus untuk yang ini, nanti akan saya berikan penjelasan secara khusus mengenai ini. Oke, selanjutnya ini adalah koleksi mengenai pelana kuda serta ya kapal dan sepatu kuda. Nah, ini adalah koin yang berlaku atau yang digunakan pada era tanam paksa. Koinnya koin asli.
kita masuk ke ruang Multatuli. Ini adalah tokohnya, litografi. Ini adalah lukisan atau sketsa yang menggambarkan sang tokoh utama. Diambil pada tahun 1864 di Polandia. Nah, di sini kalau teman-teman atau anak-anak pengen datang ke Museum Multatuli bisa kalian temukan beberapa mungkin semacam testimoni yang ditemukan. Bisa ada video dan ada audio untuk mendengarkan penjelasan mengenai Multatuli tersebut. Nah, ini adalah buku-bukunya, buku-buku terbitan Multatuli dalam beberapa bahasa. Di sini ada Jerman, Prancis, dan lain sebagainya, yang terutama bahasa Belanda. Oke, mungkin ini bagian selanjutnya. Kita tunggu nanti. Kita akan mengambil ruangan selanjutnya ya, langsung aja deh. Oke. Selamat datang. Ini bagian dari timeline sejarah Banten. Dalam sejarah Indonesia, Banten merupakan wilayah yang sering mengalami pemberontakan dibandingkan daerah yang lain ya. Walaupun saya tidak menjamin daerahnya sama. Maksudnya apa sih? Maksudnya bukti-bukti mengenai pemberontakan itu tidak serta-merta selalu ada. Dan ini Banten sering bisa dikatakan perkembangannya memang daerah yang sering memberontak. Oke, apa aja di sini? Mulai dari mengisahkan pemberontakan dari Haji Wakia dan Parandan yang jelas. Dan yang jelas adalah ini. Yang paling terkenal adalah pemberontakan petani Banten 1888 yang diteliti oleh siapa ya? Orangnya Prof. Sartono Kartudierjo. Itu karya monumentalnya. Pemberontakan petani Banten dituliskan dalam sebuah disertasi ketika Prof. Sartono mengambil gelar doktor di Universitas Leiden di Belanda. Kalau nggak salah. Apa aja di sini? Ini ada tiang gantungan. Ini bukan tiang gantungan, tali gantungan. Dan kalau yang nonton apa sih fungsinya? Ya jelas ini buat menggantung orang. Siapa aja yang menggantung boleh, termasuk mantan-mantan yang kalian benci juga gantung aja pakai gantungan ini. Oke. Ini adalah perkembangannya. Oh iya, ada di kejaran ada bola-bola besi. Nah, itu juga sering ditemukan di Museum Fathahilah. Dan yang menarik yang terbaru dari museum ini baru saya lihat. Ini adalah sebenarnya ini ada kunjungan kedua saya merekam ini. Yang enggak pertama kali merekam, tapi kunjungan kedua. Di mana ini adalah uang. Ini adalah uang kertas darurat untuk daerah Banten yang diterbitkan tahun 1947. Maafnya agak buram. Kemudian ada replikanya. Ini semua replikasi, bukan yang asli ya. Kalau yang asli nanti biasa diambil, dicolong oleh kolektor gitu. Di ruang selanjutnya ini tentang sejarah Banten, khususnya wilayah Lebak. Wilayah Lebak. Lihat perkembangan sejarah wilayah Lebak yang terbentuk dari 1828 hingga era revolusi. Di sini juga ditampilkan beberapa feature ya, seperti contoh baju-baju bupati, topinya, dan foto. Foto ini sangat menarik karena melihat ternyata sepatu pantofel memang sudah digunakan sejak dahulu, ya kan?
Ini adalah pakaian bupati digunakan dalam acara resmi. Dan di sebelah kanan kirinya anak-anak atau teman-teman ya biasa abdi dalam lah. Gitu. Abdi dalam yang biasa megangin payung, megangin topi dan sebagainya. Dan kalau kita ke Banten, kita juga tidak lupa dengan salah satu ciri khas tenun. Biasanya tenun-tenun ini ditemukan di masyarakat Baduy. Ingin ke Baduy tapi masih agak-agak. Oke, di sini adalah kayak Banten. Pelaksanaan pemindahannya secara resmi baru dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 1841. Wilayah kekuatan Lebak yang pada tahun 1828 memiliki 4 distrik dengan terbitnya surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 29 Oktober 1828 Stablat nomor 246 tahun 1828 diubah menjadi 1. Sajina termasuk membawahi daerah Syansa, Somang, dan Sajina. 2. Lebak Rahian termasuk membawahi daerah Komcan, Lebak, Rahian, dan Kobang. 3. Parungkuja termasuk membawahi daerah Parungkuja dan Posek. 4. Madura termasuk membawahi daerah Wisnuania, Sawarna, dan Madura. Bukti-bukti prasejarah Lebak dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Cidakian. Warga Baduy merupakan komunitas adat yang tertua yang ada di Lebak. Keberadaannya bisa dilacak sampai pada era akhir kejayaan kerajaan Pajajaran. Pembentukan Lebak sebagai kabupaten di masa kolonial tak banyak mempanasi penduduk yang sebagian besar bekerja sebagai buruh tani. Sejarah mencatat orang-orang Lebak banyak memainkan peranan penting di berbagai bidang. Selain dikenal sebagai daerah yang masyarakatnya memegang teguh adat tradisi dan ajaran agama, sejak dahulu kala, Lebak terkenal karena kekayaan alamnya. Tambang emas di Cikolong, batu bara di Bayan, dan hasil bumi berlimpah ruah mulai dari kelapa, pisang, gula merah, dan bambu. Selain hasil kekayaan alam, Lebak juga terkenal memiliki keindahan alamnya. Pantai-pantai di wilayah selatan, hutan lebah, ngarai, serta sungai dengan jeramnya yang tersebar di wilayah Lebak. Hingga hari ini, hasil bumi menjadi tumpuan ekonomi masyarakat Lebak yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Oke, itu saja karena dari lama-lama pegel tangan saya. Oke, masih ada beberapa ruangan lagi yang belum kita lihat. Oh ya, karena kita mengitari museum ini secara berurutan jarum jam, maka kita mutar ke arah sini. Di sini kita lihat ada tulisan koleksi yang istimewa. Ini ada surat Bung Karno kepada Samuel Popperbroek. Ketika Bung Karno sedang diasingkan ke ND Nusa Tenggara Timur. Makanya tak heran mengapa ND itu istimewa bagi Bung Karno karena itu tempat pengasingannya. Sedangkan di sini ada buku Indonesia Merdeka, ditulis oleh Muhammad Hatta. Dan saya ingin kasih kejutan kepada pemirsa yang nonton video saya ini. Ini bukunya asli nggak ya? Asli nggak ya? Asli nggak ya? Asli nggak ya bukunya? 1, 2, 3. Zong. Oke.
Ini nggak ada isinya ya. Ya kali aja gitu ada yang terpikat dengan buku ini minta yang asli. No. Itu bisa jadi kolektor yang sangat mahal. Buku ini adalah pledoi dari Bung Hatta ketika beliau dituduh melakukan tindakan makar atau melawan pemerintah kolonial. Oke. Selanjutnya kita ke ruangan berikutnya. Ada yang tertinggal. Nah, di sini adalah surat Multatuli. Ya. Ada surat Multatuli, isinya sebanyak biodata Raja Willem ketiga yang bertahta dari 1849 hingga 1890. Itu dari jam 6 kurang 11 menit sampai jam 6 lewat ya, nggak masuk akal. Oke. Ini adalah contoh. Ya Allah. Nah, kok jadi begini? Ya, sayang sekali kurang terawat contoh koleksinya ini. Ya, berantakan. Ya, sayang sekali ini teman-teman. Ini berantakan. Sayang sekali teman-teman, ini adalah tulisan yang ditulis oleh Loosdekker kepada Raja Willem III, di mana buku ini dia ingin memberikan suatu protes atau perhatian, meminta perhatian dari raja untuk memperhatikan wilayah koloni. Di ruangan sebelahnya di sini ada buku-buku. Buku-buku Multatuli Max Havelaar. Teman-teman bisa baca, tapi ingat tidak untuk dibawa keluar. Jadi hanya untuk dibaca di dalam saja, teman-teman. Oh my god. Ini ada buku cetakan bahasa Inggris dan penerbitnya Penguin loh, Penguin Klasik. Ini kan penerbit yang luar biasa, kan penerbit besar di Inggris itu loh. Luar biasa semua. Ini adalah masuk dalam beberapa bahasa ya sepertinya. Oke, sini. Inspirasi. Ini ada tokoh-tokoh yang terinspirasi oleh karya-karya Multatuli seperti Rendra, Ulfa, kemudian sang sutradara, dan ini salah satu penggagas Indonesia yang terbuang, Tan Malaka. Oke, dan di sini ada Eugenia Van Beers. Oke. Dan di sini ada satu koleksi tambahan, cuman sayangnya tidak ada nomor. Ini mungkin bisa jadi pertimbangan buat pengelola museum ya, mengenai 12 motif batik dari Lebak. Tapi masalahnya nggak ada nomornya nih. Harusnya ada nomornya, mana yang ini, mana yang itu, biar pengunjung yang lain juga tahu. Oke. Sekian dari muter-muternya. Nanti akan ada satu segmen khusus untuk pembahasan di museum ini. Oke. See ya.